Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu sekalian, wali murid SMP 3 Plausan. Ingkang wonten pepanggihan menika munjulaken syukur alhamdulillahirabbil alamin awit saking pinten-pinten kanikmatan yang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sami. Katite wonten wekdal menika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten pepanggihan menika. Sholawat monggo kula dherekaken anjunjung dumateng Nabi ingkang maha agung nggih, ingkang saged kula suri toladani dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi ingkang salajengipun wonten kesempatan menika ingkang sepindah matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ngelodhangaken wekdal menika saged mangkempal menika nggih. Ingkang kaping kalih nyuwun pangapunten menawi wonten pepanggihan menika mulai kathah nggih. Terutama juga anak-anak diberikan wawasan terkait nanti makanan yang dibawa. Jadi di kantin itu diuji lab juga di sini nggih. Alhamdulillah yang perlu kemarin diperbaiki dari makanan maupun cara penyajian itu juga diberikan. Nah, untuk itu sekolah juga memberikan fasilitas terhadap kantin tersebut. Kemarin kula damatur panjenengan nggih, emut mboten? Emut nggih. Niki saya tunjukkan beberapa gambar yang kemarin dikunjungi dari BPOM. Ini timnya dari Surabaya. Kemudian ini gambar ini menunjukkan anak-anak dan dari tim BPOM melakukan uji lab keliling. Jadi sampel makanan yang dijual di kantin itu diuji di sini. Mana saja yang bagus, mana saja yang tidak. Nanti di sesi akhir ini akan diberikan penjelasan oleh Bu Lili terkait dengan makanan-makanan yang bagus, makanan yang tidak dan lain sebagainya. Terkait dengan hal itu nanti akan disampaikan oleh Bu Lili. Berikutnya nih. Nah ini selain tadi ini dari tim ya, ini tim juga melihat di kantin kita di SMP Negeri 3 Plausan itu mengambil satu kelas utuh ya. Satu kelas utuh, jadi lumayan luas 6 kali 9 dan nanti ada kantin outdoornya di luar. Kita sudah bergerak, sudah ada pergola ya kayak gazebo niku nggih wonten depannya kantin dan nanti ada tempat duduknya. Ini sampel yang diujikan, banyak sekali yang diambil. Kemudian ini uji dokumen yang sudah dibuat oleh tim. Berikutnya yang sudah kita kerjakan ini. Jadi di ruangan yang dulu untuk kelas, untuk ruang OSIS dulunya. Sekarang karena ada kegiatan PJAS ini, maka kantin yang dulunya jadi satu dengan Pak Bon, kita pindah di ruangan menika. Ruang OSIS sementara kita gabung dengan ruang pramuka. Untuk itu perlu penambahan yang pertama ini. Jadi dari monitoring dan evaluasi kemarin ada kekurangan yaitu wastafel ini.
Ini artinya sudah jadi, ini Pak Warno baru membuat, kemudian ini pas jadinya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kami maksud tadi dengan pergola. Jadi pada tempat ini sudah ada. Kita beli ini, kemudian beli pada bagian ini, buat karena makanan besarnya kan tidak membawa. Akhirnya menjual lauk, ya banyak yang menjual lauk saya lihat ya. Ada mungkin dari kepala, ya, ada mungkin dari risol dan lain sebagainya itu. Jadi yang saya lihat itu banyak kan yang seperti itu. Karena berdasarkan anak-anak itu ternyata juga banyak sekali membawa makanan. Memang kita juga menargetkan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk memberikan gizi kepada anak-anaknya. Sebelum nanti mungkin programnya Pak Prabowo gitu. Karena sampai saat ini juga belum mendapat arahan seperti apa untuk gizi tersebut. Tapi yang saya serap mungkin hanya beberapa yang mendapatkan. Nanti akan di-grade gitu ya. Grade-nya berdasarkan apa juga belum ada panduan secara jelas. Dari tahun 2025 ini juga belum ada gambaran sampai sejauh ini terkait dengan makanan sehat ya. Jadi kita tidak menunggu dari program itu, tetapi monggo kita mulai dari kita sendiri di sekolah ini untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita ya. Sama-sama nanti saya di sekolah ini juga memberikan yang terbaik buat putra panjenengan terkait nanti dengan sertifikasi yang akan diberikan oleh BP POM Surabaya. Karena ini baru pertama di Magetan, hanya ada 3 sekolah, jadi SMP 1 Ngariboyo dan SMP 1 Kahudanan dan kita. Untuk itu nanti kita berupaya sejauh ini dengan sekuat tenaga, dengan segala daya upaya dan dukungan panjenengan, tentunya nanti harapan ke depan ini juga akan terrealisasi dan continue berlanjut terus, tidak mandek. Saya nggak program ini nggak besok nggak. Harapan kita juga seperti itu, ya terus continue. Ini kan selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tampil yang kedua nih Bapak Ibu. Yang pertama ngamen, tapi tidak disawer. Yang kedua ini saya ingin berbagi ilmu Bapak Ibu. Untuk pembukaan saya ikut Bapak Slamet selaku pembawa acara. Dan yang kedua saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua karena sudah rawuh ya. Yang penting Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, berkah dan barokah. Dan yang ketiga, tanggal 27 Juni 2024 saya itu dapat bimtek Bapak Ibu dari BPOM Surabaya, tapi tepatnya di Magetan bersama Bapak Kepala Sekolah dan pegawai UKS. Jadi kantin sekolah, UKS dan Bapak Sekolah. Dan pada hari ini saya ingin berbagi oleh-oleh Bapak Ibu. Oleh-oleh kan tidak harus jajan atau beban nih. Nanti kalau dapat jajan, beban dapat langsung habis. Tapi kalau oleh-olehnya itu berupa ilmu, nanti kan Bapak Ibu kan apa ya, masih terkenyang. Jadi nanti apa yang saya sampaikan nanti siapa tahu ada manfaat bagi panjenengan semua. Yaitu pembebasan PJAS Bapak Ibu. PJAS itu panganan jajanan anak sekolah.
Warna nggih. PJAS itu pangan jajan anak sekolah. Jadi makanan atau minuman yang ada di sekolah ini biasanya kan sering dikonsumsi oleh putra putri panjenengan nggih. Nah, di sini ada beberapa tips kunci, yaitu keamanan pangan anak sekolah atau kunci keamanan pangan untuk memilih pangan. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kenali pangan aman, dan yang kedua beli pangan yang aman, ketiga baca label dengan seksama, 4 jaga kebersihan, dan 5 catat atau laporkan bila ada temuan yang mencurigakan. Oke. Sekarang satu persatu kita sampaikan. Yang pertama Pak Slamet, yaitu kunci yang pertama kenali pangan yang aman itu yang bagaimana gitu, yaitu bebas dari cemaran biologis. Bebas cemaran biologis itu contohnya Bapak Ibu, makanan itu harus bersih, tidak basi, yaitu hasil dari biologis, dan kemasan tidak rusak, rasa, warna, dan bau tidak menyimpang. Itu termasuk contoh dari cemaran biologis. Dan yang kedua, cemaran kimia. Contohnya itu makanan itu tidak gosong. Tapi biasanya kita suka nggih. Contohnya saya sendiri. Dulu lagi roti itu Bapak Ibu, roti apa ya? Roti endok ya. Tapi ada roti endok itu yang belinya di nitian itu. Kalau dapat yang gosong itu malah enak. Nggih, malah enak. Ternyata itu termasuk dari cemaran kimia. Dan contoh berikutnya, tidak mengandung bahan berbahaya. Ini Bapak Ibu, berbahaya termasuk 5P. 5P itu apa Bapak Ibu? Pewarna, pengawet, perasa, terus apa lagi? Pengenyang. Oke, 5. Nah, ini tidak mengandung bahan berbahaya, borak, formalin, pewarna tekstil. Borak, formalin itu biasanya itu terdapat di makanan apa Bapak Ibu? Bakso. Apalagi? Mie, kerupuk. Nggih. Itu termasuk borak ataupun formalin itu kan juga termasuk nggih. Itu. Biasanya untuk apa itu formalin itu? Pengawet apa? Nah, itu. Pengawet mayat digunakan untuk membuat makanan, terutama bakso. Hati-hati menjual bakso. Terus berikutnya pewarna tekstil. Pewarna tekstil diaduk dengan membuat roti. Boleh atau tidak? Tidak ya. Nanti keracunan nggih. Tidak dibungkus kertas bekas atau koran. Nah, ini termasuk pencemaran kimia. Kira-kira di sini ada enggak makanan yang dibungkus dengan kertas bekas itu, beda koran? Ada enggak? Ada. Dulu nggih. Tapi setelah mendapat ilmu ini jangan. Nggih. Yang ketiga, cemaran fisik atau benda asing. Ini contohnya rambut, ya, kuku, kerikil, serangga. Ada serangganya lagi itu. Ya. Ini misalkan Bapak Ibu kalau membeli makanan di luar, ya, nasi apa, terus kira-kira kalau ada hewannya atau rambutnya, kira-kira itu terus dimakan atau tidak ya? Tidak. Alhamdulillah. Ini eling kalian, eling. Nek eling langsung. Dia tahu badan? Nah eling. Ya, ada rambut, kuku, serangga, kerikil, termasuk cemaran fisik. Dan tidak dibungkus dengan pembungkus yang menggunakan staples. Tahu maksudnya? Apa? Contohnya?
makanan yang dibungkus menggunakan itu kan dari besi ya. Ada yang tahu? Telepon. Ya itu, yang apa itu? Namanya apa itu? Yang bunder itu lah. Pakai step ya. Selain itu, wes bungkusnya cantik-cantik, tapi pinggirnya langsung plus. Apa itu? Lem? Gini obatan? Padahal enak kalau kita memakai apa itu namanya? Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah dari sini nanti kalau membuat makanan di rumah yang hobi kalau saya hobinya makan Bapak Ibu itu paling enak itu, tinggal makan saja. Nanti yang sebelumnya memakai tablet ya nanti diganti berikutnya beli pangan, ini kunci yang kedua ya, beli pangan yang aman. Yang pertama, beli pangan di tempat yang bersih ya Pak ya. Ya, maksudnya di sini terlindung dari sinar matahari, debu, hujan dan angin, tidak ada serangga dan binatang peliharaan di sekitarnya, memiliki fasilitas cuci tangan dan apel itu ya. Air pencuci peralatan bersih dan selalu diganti, itu maksud dari beri pangan di tempat yang bersih itu. Ini Bapak Ibu sudah paham ini ya, dan sudah dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Yang kedua, beli dari penjual yang sehat dan bersih, itu jelas ya. Masa orang bersih itu konon. Itu pertama pakai masker gitu ya, biar terlindung gitu ya. Pakai masker, celemek, tahu ya? Kayak kopi loh. Penutup kepala, topi, sarung tangan dan sepatu kerja. Maksudnya sepatu kerja itu kalau ada ya pakai, kalau tidak ada tidak masalah. Yang penting kalau pakai sepatu biasa tutup depan dan belakang. Nah, itu kayak sepatu olahraga bisa, yang penting tertutup gitu ya. Itu maksud dari penjualnya. Yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak. Contohnya, pilih makanan berkuah yang disajikan panas. Contoh, bakso. Kita beli bakso, tapi kita mendapatkannya itu apa ya? Tidak panas. Kayak agar itu loh. Panas ora panas, adem. Kira-kira itu kalau kita makan seperti itu di perut itu rasanya gimana Bapak Ibu? Kan gak enak deh. Saya pernah merasakan seperti itu. Contohnya saya sendiri deh. Tidak dimakan akhirnya. Karena di perut itu rasanya udah. Jadi kalau begitu kalau soto yang panas mongah-mongah. Sama dengan bakso yang panas itu. Lanjut. Beli pangan yang dipasang, disimpan dan disajikan dengan baik. Itu maksudnya wadah penyimpanannya itu bersih, ini jelas. Jika mengambil makanan menggunakan sendok atau penjepit, ya itu yang bersih, yang sehat seperti itu deh. Jangan pakai. Tuh.